Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 160 hasil pertempuran sudah ditentukan. Gas berwarna ungu itu perlahan menghilang dan Chu Feng perlahan keluar dari dalam. Pada saat itu juga, kilat berwarna emas menyambar matanya. Ada lapisan perisai pelindung berbentuk manusia yang mengelilingi tubuhnya dan kekuatan auranya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Gas berwarna ungu itu tidak berguna melawannya. Aura khusus ini, kamu juga memiliki tubuh ilahi. Melihat Chu Feng seperti itu, keterkejutan memenuhi mata gadis berpakaian ungu itu dan dia merasa itu tidak terbayangkan. Menarik. Ini terlalu menarik. Aku tidak pernah menyangka bahwa begitu aku keluar, aku akan bertemu dua orang dengan tubuh ilahi. Sepertinya aku tidak akan kecewa kali ini. Bertarunglah. Cepatlah bertarung. Biarkan aku melihat siapa di antara kalian yang akan memperoleh kemampuanku. Berbeda dengan keheranan gadis berpakaian ungu, macan putih sangat gembira. Gadis kecil, karena kau begitu ganas, kau tidak bisa menyalahkanku karena tidak menahanmu. Chu Feng menggunakan busur 100 transformasi sekali lagi, dan kali ini, kekuatannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ada lapisan petir yang melilit anak panah berwarna emas itu. Kekuatan yang terkandung di dalamnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Asteris desir asteris. Chu Feng melepaskan anak panah. Garis hitam bahkan merobek udara dan gas berwarna ungu yang sebelumnya seperti dinding tembaga dan besi kini hanya seperti tahu. Dengan suara melolong, riak menyebar dan anak panah berwarna emas yang memiliki kekuatan yang tak terhentikan telah tiba di depan gadis berpakaian ungu itu. Namun, yang tidak diduga Chu Feng adalah gadis berpakaian ungu itu tidak menghindar atau mengelak dari anak panah yang dikirim Chu Feng. Tangannya yang putih bersih melesat keluar seperti kilat dan meraih anak panah berwarna emas di tangannya. Setelah itu, dia hanya mengepalkan tangannya dengan ringan dan dengan bunyi, puff, petir yang melilit anak panah petir berwarna emas itu menghilang ke dalam. Petir itu bahkan tidak dapat menimbulkan sedikit pun kerusakan. Cara yang bagus, tapi saya ingin melihat apa yang akan Anda lakukan dengan ini. Chu Feng melangkah maju dan mulai menarik busurnya dengan liar. Anak panah berwarna emas itu masih sama kuatnya seperti sebelumnya, tetapi jumlahnya berubah dari satu menjadi beberapa. Anak panah itu benar-benar padat, dan mereka memenuhi langit dan menutupi matahari saat mereka memaksa masuk ke arah gadis itu. Aku bahkan berpikir itu cukup hebat, tetapi setelah semua itu, kultivasimu hanya naik satu tingkat. Metode terkuatmu bahkan hanya keterampilan bela diri tingkat 5. Mulut gadis itu perlahan melengkung membentuk seringai mengejek. Setelah itu, matanya yang berwarna ungu terus-menerus berkilauan. Aura tak berbentuk menyebar di tengahnya dan menyelimuti seluruh makam. Setelah aura itu muncul, Chu Feng merasakan tekanan yang sangat besar. Tekanan itu bahkan terus meningkat dan bahkan membuat busur di tangan Chu Feng menjadi lebih berat dan kehilangan kekuatan tajamnya dari sebelumnya. Kekuatan ini sangat kuat. Metode apa yang dia gunakan? Chu Feng sangat terkejut. Dia secara mengejutkan menemukan bahwa di hadapan kekuatan itu, anak panah berwarna emasnya membeku di udara. Mereka terikat oleh kekuatan itu dan tidak dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Namun, itu belum berakhir. Saat aura mengerikan itu menyapu riak demi riak, perlahan-lahan, sebuah lonceng besar berwarna ungu muncul di luar gadis itu. Tidak, itu bukan lonceng besar. Tepatnya, itu seharusnya lonceng kecil. Lonceng berwarna ungu. Ada pola-pola khusus di seluruh lonceng itu, seolah-olah lonceng itu memiliki kehidupan, dan lonceng itu terus berubah. Hanya karena lonceng itu tampak terlalu besar, lonceng itu tampak seperti lonceng besar karena melindungi gadis di dalamnya. Bayangkan, lonceng besar, Dazong, sebagai lonceng gereja keagamaan yang sangat besar, dan lonceng kecil, Lingdang, sebagai lonceng yang Anda pegang. Bedakan berdasarkan tampilan luarnya, yang satu tampak lebih kasar, yang satu tampak lebih halus. Asteris ding asteris. Tiba-tiba, lonceng berwarna ungu itu bergerak sedikit dan suara lonceng pun terdengar. Seketika, semua suara tergantikan dan semuanya menjadi sunyi. Satu-satunya yang terdengar hanyalah suara khusus dari lonceng itu. Pada saat yang sama ketika lonceng berbunyi, anak panah berwarna emas beku di udara hancur berkeping-keping. Bahkan Chu Feng merasakan kekuatan yang kuat. Suatu jenis tekanan yang datang dari setiap arah menembus tubuhnya dan menekan dantiannya. Sialan. Kekuatan ini sangat kuat. Chu Feng menggertakkan giginya, memutar kekuatan mendalam di seluruh tubuhnya untuk menahan tekanan itu. Meskipun ia mampu menahan kekuatan yang kuat itu, pada saat itu, tetesan keringat yang besar sudah muncul di dahinya dan ia tidak memiliki ketenangan sebelumnya. Gadis ini bisa menggunakan kekuatan tubuh ilahinya. Ini adalah kekuatan yang unik untuknya. Kekuatan yang diberikan surga padanya. Dia sudah bisa menggunakan kemampuan khusus untuk tubuh ilahinya. Pada saat itu, Egi juga tidak bisa tetap tenang. Nada suaranya dipenuhi dengan kepanikan. Haha, menarik. Ini terlalu menarik.
Kau sudah memahami kekuatan tersembunyi di tubuhmu di usia ini. Hanya bakat seperti ini yang memenuhi syarat untuk mendapatkan warisanku. Si macan putih bahkan lebih bersemangat. Apa, kamu hanya punya sedikit keterampilan itu? Apakah kamu benar-benar memiliki tubuh ilahi? Atau apakah kamu menggunakan beberapa metode khusus untuk meniru tubuh ilahi? Gadis itu melangkah maju. Lonceng berwarna ungu yang mengelilinginya mengeluarkan bunyi dering. Setiap kali lonceng itu berbunyi, Chu Feng akan merasakan serangan kekuatan yang dahsyat itu. Dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan melawannya atau dia akan terbunuh oleh kekuatan itu. Meniru tubuh ilahi ya. Setelah mendengar kata-kata gadis itu, macan putih juga memiliki keraguan. Meskipun petir berwarna emas milik Chu Feng sangat istimewa, itu tidak selalu mewakili kekuatan khusus yang dimiliki tubuh ilahi. Karena pada saat itu, kultivasi Chu Feng berada di level 2 dari ranah mendalam, sedangkan kultivasi gadis itu berada di level 1 dari ranah mendalam. Chu Feng menggunakan keterampilan bela diri peringkat 5, tetapi gadis itu hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk sepenuhnya menekan Chu Feng. Itulah kekuatan yang dimiliki tubuh ilahi. Dengan kekuatan mereka sendiri, mereka dapat menekan orang-orang kuat di generasi mereka sendiri. Dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh surga dan tubuh yang tak tertandingi, mereka ditakdirkan untuk menjadi karakter besar yang disebut sebagai penguasa suatu wilayah. Asteris ding asteris. Bel berbunyi lagi, dan gadis itu semakin dekat. Chu Feng menggunakan kekuatan mendalam di seluruh tubuhnya untuk melawan kekuatan aneh yang menyerang tubuhnya, tetapi dia perlahan-lahan tidak dapat menandingi kekuatan itu. Jika gadis itu menggunakan serangan lain padanya, dia pasti akan kalah. Sialan, petir ilahi ini. Jangan bersembunyi di dantianku. Naiklah. Pinjamkan kekuatanmu padaku. Chu Feng berteriak dalam hatinya karena dia tidak ingin dikalahkan. Dia tidak bisa dikalahkan. Dia tidak bisa kehilangan keterampilan rahasia, dan dia tidak bisa mati di sana. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia berteriak, petir ilahi dalam tubuhnya tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah tidak mendengar kata-katanya. Chu Feng benar-benar tidak berdaya saat berada dalam situasi itu. Ini adalah pertama kalinya dia begitu tidak berdaya, dan dia dipaksa seperti itu oleh seorang gadis yang bahkan lebih muda darinya. Untuk mengetahui bahwa alasan mengapa dia mampu bertahan terhadap gadis itu adalah karena dia meminjam kekuatan Egi. Jika dia mengandalkan kultivasinya sendiri, dia pasti sudah dibunuh oleh gadis itu. Itulah pertama kalinya dia menyadari bahwa dia masih belum terkalahkan di dunia. Di antara orang-orang segenerasinya, ada orang-orang yang bahkan memiliki bakat lebih tinggi darinya. Ada orang-orang yang bahkan lebih kuat darinya, dan di hadapan orang seperti itu, dia begitu lemah sehingga tidak dapat menerima satu pukulan pun. Kau benar-benar hanya punya keberanian palsu. Belum lagi kau tidak punya tubuh ilahi, bahkan jika kau punya, kemampuan yang kau miliki terlalu lemah. Kau tidak berdaya di hadapanku. Gadis itu terus mencibir dan nadanya yang mendominasi terlihat jelas. Dia sangat sombong, tetapi dia memang memenuhi syarat untuk itu. Pada saat itu, harimau putih yang berputar-putar di udara mengangkat sudut mulutnya untuk membentuk senyum kepuasan. Meskipun masih diam-diam memperhatikan semuanya, ia tidak memiliki kegembiraan sebelumnya karena ia merasa bahwa hasil pertempuran sudah ditentukan.